Adik-adik, hari ini kita bersuka cita karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah bersama-sama. Yuk kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian, Bapa, ku datang padamu. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya, nggak ada yang main-main lagi. Kita naikkan pujian ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Adik-adik berdoa di dalam hati. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami punya Allah yang baik, Allah yang selalu memelihara kami, Allah yang selalu memimpin hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau datang kepada Engkau, kami mau memberikan puji-pujian yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dan kami tidak mau main-main ya Tuhan di dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan pimpin ibadah kami ini
supaya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik pasti punya idola atau jagoan. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira Cece Joyce jagoannya siapa ya Cece Joyce ya? Tuhan. Wih, hebat Cece Joyce jagoannya Tuhan. Kalau Lausa Amung idola jagoannya siapa Lausa Amung? Jagoin siapa nih? Tuhan Yesus juga. Oh Tuhan Yesus juga. Bener adik-adik, gak ada yang lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Karena Allah kita itu adalah Allah yang besar. Yuk adik-adik semuanya kita naikkan pujian ini. Allahku besar. Yang semangat ya adik-adik ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Oke adik-adik, lebih semangat lagi katakan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau sama-sama katakan, Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami hati dan telinga yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengar. Katakan lagi, ku mau mendengar firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengar. Berbicaralah ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Halo adik-adik, apa kabar semua? Losu Fitri berharap adik-adik baik-baik ya semua di rumah. Nah, sebelum kita menyimak firman Tuhan, Losu Fitri menyampaikan firman Tuhan. Nah, Losu Fitri mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Losu Fitri mau minta lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah menjaga kami. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong bantu kami agar kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik. Nah, hari ini tema kita adalah kuasa Tuhan yang luar biasa. Diambil dari Yosua 6 ayat 12 sampai 27. Nah, adik-adik, Losu Fitri mau ajak adik-adik kita mundur. Adik-adik di rumah punya tembok? Tembok? Iya, ini tembok. Losu Fitri mau ajak adik-adik untuk dorong temboknya. Kita coba ya. Nanti Losu Fitri hitung 1, 2, 3.
adik-adik dorong ya. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Dorong adik-adik, dorong. Wah, nggak kenapa-napa adik-adik temboknya. Sekali lagi adik-adik ya. Losevit hitung 1, 2, 3. Ayo, 1, 2, 3. Dorong adik-adik, dorong. Wah, temboknya nggak runtuh adik-adik. Temboknya tetap kuat. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita adik-adik untuk merobohkan tembok ini. Nah, seperti Yosua. Yosua ini disuruh Tuhan untuk apa? Untuk merobohkan tembok Yeriko. Nih, Losevit kasih lihat gambarnya adik-adik. Ini dia tembok Yeriko. Nah, temboknya ini adik-adik sangat besar, sangat tinggi, dan sangat kokoh, kuat. Nah, pasti tidak ada orang yang bisa merobohkan. Dan kalau maupun merobohkan tembok Yeriko ini harus cukup waktu yang lama karena temboknya cukup kuat, besar dan tinggi. Nah, sampai suatu saat, suatu hari Tuhan Yesus menyuruh Yosua untuk merobohkan tembok Yeriko. Tuhan berbicara kepada Yosua bagaimana cara untuk merobohkan tembok Yeriko. Nah, pagi-pagi sekali nih adik-adik, mereka bangun, mereka mengikuti perintah Tuhan. Mereka pagi-pagi bangun, mereka membawa prajurit dan para imam. Untuk apa? Untuk mengelilingi tembok Yeriko. Nah, tembok Yeriko itu dikelilingi selama 7 hari. Nah, pada hari yang ke-1 mereka kelilingin, muter 1. Terus mereka pulang lagi ke kemah, mereka istirahat. Nah, pada besok pagi harinya lagi, hari kedua, mereka bangun lagi adik-adik. Terus mereka muter lagi sampai di hari yang ke-6. Dari hari yang ke-6, dari hari pertama sampai ke-6, mereka cuma mengelilingi 1 kali. Kenapa lo cuma 1 kali? Ya, karena diperintahkan Tuhan cuma 1 kali. Nah, untuk yang di hari yang ke-7 adik-adik, berbeda. Tuhan Yesus menyuruh mereka mengelilingi tembok Yeriko sebanyak berapa? 7 kali. Mereka patuh adik-adik. Yosua pun juga mendengarkan perkataan Tuhan. Sampai akhirnya mereka mengelilingi di hari yang ke-7. Mereka muter 1. Tapi mereka tidak bersuara adik-adik. Mereka diam. Mereka tidak mengeluarkan suara ataupun perkataan-perkataan apapun. Mereka muter. Mereka tidak bersuara. Sudah 1 keliling, muter lagi adik-adik. Sampai ke berapa? Sampai ke 7 kali. Tiba-tiba, wah, temboknya roboh adik-adik. Temboknya runtuh. Wah, waktu mereka tahu temboknya roboh, mereka bersorak, haleluya, puji Tuhan. Wah, mereka bersorak lagi, haleluya, puji Tuhan. Wah, sampai akhirnya tembok Yeriko-nya rubuh dan mereka cukup senang karena tembok Yeriko-nya rubuh adik-adik. Nah, tuh seperti Tuhan itu selalu ada adik-adik di setiap kita sedang melakukan aktivitas, setiap kita melakukan kegiatan. Contohnya, ini tahun kemarin ya, Losevitri ngalamin. Losevitri itu kena sakitnya sakit COVID. Pasti adik-adik sudah tahu ya, COVID-19. Nah, tahun kemarin itu Losevitri kena. Losevitri itu sakit mengalami COVID. Tiba-tiba badan Losevitri itu sakit. Badan Losevitri itu nggak enak. Terus kaki sama tangan Losevitri itu dingin. Nah, Losevitri pikir Losevitri itu nggak kena sakit COVID, cuma sakit biasa. Tapi Losevitri karena menjaga-jaga, jadi orang-orang yang dekat-dekat Losevitri bilang, jangan deket-deket saya lagi kurang sehat, lagi nggak enak badan. Sampai akhirnya Losevitri disuruh tes, dan hasilnya positif adik-adik. Nah, akhirnya Losevitri disuruh pulang ke rumah. Sampai di rumah, Losevitri langsung masuk ke kamar. Losevitri nggak boleh kemana-mana. Losevitri harus di dalam rumah. Losevitri harus di dalam kamar. Nah, terus kalau ada yang mau Losevitri mau makan, nanti
ada yang anterin taruh di depan pintu. Dan nanti dikasih tahu kalau udah ada makanannya. Nanti kalau orangnya udah pergi, Losa Fitri baru ambil makanannya. Nah, itu cukup lama adik-adik. Losa Fitri nggak boleh keluar dari kamar itu sebanyak 2 minggu atau selama 14 hari. Antara adik-adik hitung ya, 14 hari itu berapa lama? 2 minggu itu selama 14 hari. Cukup lama adik-adik. Tapi Losa Fitri bersyukur banget adik-adik. Kenapa? Losa Fitri punya Tuhan Yesus. Waktu sakit COVID itu Losa Fitri kan nggak boleh ditemenin siapa-siapa. Losa Fitri nggak boleh dideketin siapa-siapa karena virusnya itu menular. Nah, tapi Losa Fitri bersyukur Tuhan itu selalu beserta Losa Fitri. Tuhan Yesus itu tetap ada. Nah, sama seperti waktu Tuhan menyuruh Yosua merobohkan tembok Yeriko. Mereka pasti tidak bisa dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka berdoa dan meminta pertolongan sama Tuhan. Tuhan selalu ada bersama kita. Sama kayak Losa Fitri kemarin sakit. Losa Fitri itu bersyukur karena banyak yang perhatian sama Losa Fitri, banyak doain yang mendoakan Losa Fitri agar Losa Fitri sembuh. Sampai akhirnya Losa Fitri sembuh sekarang. Nah, adik-adik, Losa Fitri mau ajak adik-adik, kalau adik-adik lagi sedih, adik-adik lagi takut, adik-adik lagi sendirian, adik-adik ingat, Tuhan itu selalu beserta adik-adik. Tuhan itu selalu ada selama-lamanya bersama adik-adik di dalam hati adik-adik. Jadi kalau adik-adik udah takut, adik-adik merasa sedih, adik-adik tinggal berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus pasti ada. Walaupun adik-adik sedang takut, sedang sendiri, Tuhan Yesus tetap ada. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Karena apa? Losa Fitri sudah mengalaminya. Waktu Losa Fitri sakit, nggak ada orang boleh yang lihat, nggak ada orang boleh nengok. Kalau mau lihat, kalau mau ketemu Losa Fitri, pakai handphone, harus video call atau telepon atau WhatsApp Losa Fitri. Karena mereka nggak boleh ketemu sama Losa Fitri. Nah, adik-adik juga harus seperti itu. Adik-adik harus percaya karena Tuhan selalu beserta adik-adik. Kuasa Tuhan yang luar biasa tetap ada sampai selama-lamanya. Sampai saat ini dan seterusnya karena Losa Fitri sudah mengalami. Dan adik-adik tetap harus rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, firman kita hari ini sudah selesai. Nah, sekarang kita mau berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan selalu beserta kami. Tuhan selalu ada bersama kami. Kuasa Tuhan tetap ada sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menjaga dan memberkati kami, melindungi kami. Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Bye-bye. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita punya Allah yang besar kuasanya, yang mengalahkan semua jagoan-jagoan kita. Yuk adik-adik, kalau semua undang adik-adik untuk bangkit diri supaya kita lebih ingat lagi dengan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan Allah di tengah kita besar. Sebesar apa sih? Besar. Dia senang dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita
sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Yuk sama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang besar. Allah yang besar kuasanya, yang melebihi semua pahlawan-pahlawan dan jagoan-jagoan kami. Tuhan, kami juga rindu bahwa kami selalu ingat itu dan kami juga boleh mengingatnya terus di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami anak yang setia mengikuti Tuhan kami yang besar itu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sampai ketemu di ibadah minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.